usahawan, selamat siang. Kali ini balik lagi bareng gue Dinda Tulita. Pastinya di mana lagi kalau bukan di Halo Entrepreneur nih. Nah, kali ini nih kita ditemenin dengan cuaca yang lagi kurang mendukung, hujan gitu. Jadi butuh effort buat kesini dan alhamdulillah kita udah ketemu sama bintang tamu kali ini. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol masalah nih usaha tentang hijab-hijaban nih. Ini buat cewek-cewek di rumah, buat usahawan di rumah yang udah penasaran, yuk kita dengerin cerita kakaknya kali ini. Oke, halo Kak Ban. Halo. Boleh nih perkenalkan dulu sama usahawan di rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rici Rizana, owner sekaligus founder Hijab Mama Tiga Rajo. Hijab yang mengangkat potensi daerah yang ada di Minangkabau dengan visi menduniakan Minang Nanta Pandang. Di sebelah saya juga ada marketing manajernya Mama Tiga Rajo. Kalau saya Raja Indra Kusuma, ya saya bisa dikatakan the power of husband. Wis, the power has husband. Jadi Mama Tiga Rajo itu ini mamanya, Ini rajonya. tiga rajonya dalam hati kita. Lagi nunggu di rumah maksudnya hari kerjanya. Ini rajo besarnya gitu. Oke, berarti arti dari nama hijab Mama Tiga Rajo sendiri gimana? Mama Tiga Rajo itu sebenarnya didasari karena kebetulan saya juga punya 3 orang anak laki-laki. Jadi anak yang pertama itu namanya Laksamana Wajendra, anak yang kedua itu Panglima Briliandra, anak yang 3 itu Kaisar Rajandra, dan juga karena memang nama suami saya juga Raja ya, jadi sebelum nama Mama Tiga Rajo ini ada, kita juga sudah searching dan juga googling di beberapa media dan belum ada yang namanya Mama Tiga Rajo ini. Jadi sebelum kita tentukan nama Mama Tiga Rajo, kita lihat-lihat dulu nih. Apakah ada nama yang serupa? Benar. Takutnya ada kan, kita dibilang ceplak atau Iya, apa. benar. Ternyata alhamdulillah belum ada yang punya branding Mama Tiga Rajo, baik di lokal maupun dunia. Alhamdulillah, berkah dari Allah. Jadi kita satu-satunya Mama Tiga Rajo. Oke, berarti emang dari awal memang pakai nama Mama Tiga Rajo. Iya benar. Oke, nih boleh nih Kak cerita dikit awal kakak buat mutusin buat buka usaha kayak hijab ini. Sebenarnya sudah lama saya pengen buka usaha, dari usaha jadi bahasa Inggris dulu. Iya, jadi saya dulu mau buka itu tempat kursus karena basicnya saya juga ini ya bahasa Inggris, juga pernah kepikiran buka usaha kuliner, tapi masih belum terrealisasi, dan saya juga ini jadi bingung dan nanya ke suami, Pak, usaha yang bagus itu apa sih? Mau bikin usaha apa sih yang bagus? Nah, suami bilang, usaha yang bagus itu usaha yang kita buka, bukan usaha yang selalu ditanyakan. Akhirnya di situ kebetulan juga hijab ini sebuah kebutuhan bagi saya. Jadi kenapa sih nggak buka usaha hijab aja gitu. Jadi waktu itu ya, istri saya ini orangnya termasuk visioner lah. Oke. Mimpinya besar. Iya, betul. Saya lihat itu gitu. Nah, ya saya sebagai suami harus support dong. Makanya saya bilang, beliau ini nanya terus. Nah, kalau beliau ini panggil ke saya kan udah gitu kan. Udah, kita Minang banget ya. Dah, usaha apa sih yang bagus kita buka kan gitu. Nah, masa kita nggak mandiri gitu punya usaha. Saya bilang, kalau saya kan kerja kantoran, nah, terbatas lah. Nah sekarang usaha yang bagus tuh usaha yang dibuka, saya bilang. Jangan usaha yang ditanyakan terus. Nah, istri saya ini langsung otaknya mencerna kan. Nah kebetulan kami berdua berasal dari pesisir selatan. Oke. Nah istri saya bilang, dah katanya, kita berasal dari pesisir selatan yang terkenal dengan negeri sejuta pesonanya. Kenapa nggak kita angkat potensi daerah itu, kan? Ya udah, jalan, saya bilang kan. Jalannya apa? Terus istri saya bilang, adek kan suka koleksi hijab nih katanya kan. Nah, adek tahu warna yang bagus, mana kualitas bahan yang bagus. Ya udah jalan. Enggak, Walaupun sebenarnya hati saya nih, wah ini belum tentu nih saya bilang kan. Kita ya Tapi masih ada nama kita keraguan. Iya, masih ada keraguan. masih ada keraguan. Oke. Nah, fungsi suami di situ kan harus
memberikan energi dan semangat. Ya udah jalan terus. Di mana ada halangan atau tentangan nanti, di situ kita cari obatnya. Dan alhamdulillah. Jadi awalnya kita angkat Itu edisi yang pertama itu edisi Sejuta Pesona. Sejuta Pesona. Ya, kenapa Sejuta Pesona? Ya karena tadi saya juga kami berdua berasal dari pesisir selatan yang terkenal dengan Sejuta Pesonanya. Begitu. Oke, berarti hijab pertama launching tuh mengangkat tema dengan Sejuta Pesona. Sejuta Pesona. Oke, nah kenapa nih Kak? Kenapa Kakak buat mutusin ya udah kita harus bawa Minang nih? Gitu. Dibandingkan nih kalau kita bilang usaha-usaha hijab yang lain tuh kayaknya lebih kayak modern dan kayaknya lebih mentingin tren atau motif-motif yang anak muda banyak suka lah gitu. Jadi mungkin alasan pertama saya sebagai anak asli Nagari Minangkabau, mungkin itu alasan pertama. Dan juga dengan visi kita menduniakan Minang dan Tapandang. Jadi kita pengen Minang ini bisa dilihat oleh dunia melalui hijab kita ini. Dan juga tidak hanya di hijab, kita juga menciptakan lagu-lagu tersendiri, tersendiri yang menceritakan tentang hijab kita ini. Jadi setiap edisi kita punya satu lagunya, lagu masing-masingnya. Jadi kan saya termasuk marketing, udah biasa lah pemasaran di lapangan. Dan saya belajar bagaimana menghasilkan produk itu unik, kreatif dan inovatif. Makanya saya bilang, kalau produk hijab kan banyak, tapi kita harus ada nilai jualnya. Uniknya apa? Uniknya di mana? Kreatifnya di mana? Maka kita diskusi nih, bagaimana kalau hijab itu kita angkat semuanya tentang Minang. Ya, jadi ada di sana potensi wisata, Iya. ada nilai sosial, ada budaya juga di sana. Maka visi kita itu hijab Mama Tiga Raja itu visinya menduniakan Minang, nan terpandang. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya Minang ini semakin terpandang Dan semakin mendunia lah. terkenal. Nah tadi bilang sama owner bahwasanya di hijab itu tidak hanya motif yang kita angkat tentang budaya, tapi kita ciptakan juga lagu khusus. sendiri. Jadi misalkan edisi Negeri Sejuta Pesona Selatan itu ada lagu khusus. Tujuannya apa? Jadi nanti dunia atau masyarakat tidak hanya melihat Minang itu dari hijab Mama Tiga Rajo, tapi juga bisa mendengar tentang Minang. Itu seperti apa? Nah tujuan kita kalau semua nanti sudah tahu dengan Minang, bayangkan orang akan lihat Minang, orang akan datang kemari, insya Allah ekonomi bangkit, pariwisata naik, budaya juga akan dijaga bersama. Itu, pokok keren lah hijab Mama Tiga Rajo keren Yang lah. penting visinya menduniakan Minang dan Tapandang. Oke, karena kita tahu ya Minang kita ini orang semua udah tahu nih Kak, tapi mungkin buat orang percaya itu emang bener ini bahannya nih jilbabnya, tapi kan ada lagunya itu bisa dengar gitu. Oh, jadi maksudnya ini gitu ya. Iya, contoh seperti edisi Negeri Sejuta Pesona Selatan. Itu motif dalam hijabnya itu seperti kita angkat rendang lokan. Oke. Ya karena pesisir selatan itu Karena kan selatan. terkenal dengan rendang lokannya. Oke. Kemudian apa lagi? Juga ada jembatan Jembatan akar. motifnya Iya. dalam hijab itu. Terus juga ada batu kalang, mande, Mande. Minang mande. Kemudian etnik Rajo Pasisi ya. Nah, dan banyak lain sebenarnya motif yang kita angkat tentang daerah pesisir selatan itu. Nah, tapi tidak cukup di situ, tidak hanya motif. Udah kita bikin unik lah. Kita bikin lagu khusus pesisir selatan itu supaya orang juga tahu pesisir selatan seperti apa. Nah, salah satu contoh nada lagu yang kita buka itu seperti ini. Pasisir selatan, kampuang nan dicinto, di mano baranti buwe sanang hati, di mano baranti buwe jatuh hati. Aduh, asik banget nih kayaknya bintang tamu kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kita juga bakal bahas gimana sih, yang mana sih hijab Mama Tiga Raja ini. Dan yang mana tetap di Halo Entrepreneur.